Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arinil Jannah, guru SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman. Pada saat acara paguyuban kelas, saya biasanya melaporkan perkembangan murid pada orang tua. Selain itu, saya memohon kerjasama orang tua untuk mendampingi belajar anak di rumah. Suatu kali, saya memaparkan bahwa beberapa anak masih mengalami kesulitan dalam materi perkalian. Untuk itu, saya meminta bantuan orang tua untuk membimbing anak-anak di rumah. Saya nggak mau ngajarin anak perkalian di rumah, Bu. Setiap saya ajarin anaknya protes. Katanya caranya beda dengan yang diajarkan di sekolah. Ujar salah satu orang tua murid saat acara paguyuban kelas tersebut. Mendengar itu, sejenak saya mencoba refleksi pada cara saya mengajar di kelas. Ternyata, tanpa saya sadari, selama ini saya telah memaksakan satu cara pada murid dalam menyelesaikan soal perkalian. Padahal banyak cara yang dapat digunakan dan ternyata saya selama ini telah abai pada karakter dan tipe belajar anak. Murid memang cenderung mengikuti apa yang akan diajarkan oleh gurunya. Tentu saja, jika ini tidak segera saya ubah, ini akan mengakibatkan menurunnya daya kreativitas murid. Oleh karena itu, setelah saya berefleksi dan menyadari kekurangan saya, maka segera saya membuat desain pembelajaran yang dapat menampung kreativitas dan karakter murid. Saya ajak anak-anak untuk belajar di halaman sekolah. Anak-anak saya ajak untuk mereview materi perkalian yang sudah saya jelaskan di hari-hari sebelumnya. Saya ajak anak-anak untuk belajar di halaman sekolah. Anak-anak saya ajak untuk mereview materi perkalian yang sudah saya jelaskan di hari-hari sebelumnya. Setelah konsep materi perkalian mereka kuasai, saya berikan beberapa soal latihan. Kali ini saya bebaskan mereka untuk menggunakan cara yang mereka sukai dalam menyelesaikan soal tersebut. Dan hasilnya sangat memuaskan. Ada beberapa anak yang menggunakan piring dan kerikil yang banyak di halaman sekolah. Ada yang menghitung menggunakan jari, bahkan ada beberapa anak yang menggunakan kaca berdebu yang mereka temukan di salah satu sisi halaman. Kaca berdebu itu digunakan sebagai pengganti papan tulis. Debu yang menempel memudahkan mereka menulis dengan jari. Teknik susun menjadi pilihan mereka untuk menyelesaikan soal perkalian. Nah, proses menyelesaikan soal perkalian ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran saya melakukan diferensiasi proses. Nah, sahabat guru, di akhir pembelajaran anak-anak saya ajak untuk melakukan refleksi. Alhamdulillah, semua merasa senang dalam proses belajar kali ini. Selama proses belajar, mereka tampak bersemangat. Padahal, biasanya mereka kurang menyambut saat saya ajak untuk menyelesaikan soal perkalian di kelas. Sahabat guru, penting bagi guru untuk menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran. Guru sebaiknya memberikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid. Pada pembelajaran matematika materi perkalian, saya sudah berhasil menghadirkan diferensiasi pembelajaran dalam menyelesaikan soal perkalian. Nah, apa yang sudah saya lakukan ini dapat juga dicoba oleh guru-guru yang lain. Sebagai guru, kita sebaiknya selalu melakukan refleksi pada pembelajaran. Guru dapat mengajak murid untuk melakukan refleksi. Dari hasil refleksi guru dapat melakukan berbagai inovasi pembelajaran. Guru harus terus belajar untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat memecahkan berbagai hambatan maupun tantangan dalam pembelajaran. Semangat untuk kita semuanya, semangat untuk guru-guru hebat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.